Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Timnas Indonesia kian populer terutama di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Hal itu sampai melahirkan sekelompok orang yang mungkin saja semula tak mengikuti perkembangan Timnas Indonesia ikut nimbrung membahas Timnas Indonesia. Tidak masalah memang, tapi yang membuat mata kita pedas, orang-orang yang FOMO terhadap Timnas Indonesia itu mulai membanding-bandingkan pemain Timnas Indonesia di era sekarang dengan era dulu. Sampai-sampai ada yang tanpa tedeng aling-aling bilang kalau Rafael Strike lebih hebat dari Boas Solosa. Yang lucunya lagi, bukan hanya dibandingkan dengan Strike, kakak Boci juga dianggap tak lebih baik dari Ramadan Sananta hingga Hoki Caraka. Lah, coba bagaimana itu? Tentu ini membuat fans Timnas Indonesia dari era kegelapan bergejolak. Bagaimana mungkin seorang legenda Timnas Indonesia dibandingkan dengan para striker piyi yang bahkan cetak gol saja empot-empotan? Mereka ini sepertinya mesti dikasih paham sehebat apa kakak Boci dulu. Namun sebelum tahu sehebat apa idola kita ini, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven Story. Era sepak bola Indonesia sudah jauh berbeda. Skema permainan dan kebutuhan tipikal pemain untuk tim nasional juga berubah. Di era Sinteyong kita bisa melihat bahwa skuad Garuda diisi oleh pemain-pemain yang mengedepankan determinasi dan koordinasi tim. Maka dari itu cukup aneh jika pemain seperti Rafael Strike dibandingkan dengan Boas Solosa. Tanpa mengurangi rasa hormat pada masyarakat Tulehu, Bumi Cendrawasih juga dikenal sebagai salah satu pabriknya talenta sepak bola di Indonesia. Papua udah kayak Brazil yang gak pernah kehabisan bakat. Dan Boas adalah salah satu dari sekian ribu pesepak bola hebat yang lahir dari rahim Papua. Boas memulai karir sepak bolanya dengan cara yang tak lazim. Jika biasanya para pesepak bola memulai karir di level klub terlebih dahulu baru dipanggil ke tim nasional berkat kerja kerasnya, maka apa yang dilakukan Boas justru kebalikannya. Kakak Boci lebih dulu terjun ke dunia sepak bola profesional melalui tim nasional. Peter Witt jadi sosok paling berpengaruh kala itu. Masih menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, pria asal Inggris itu menemukan Boas di ajang PON 2004. Peter yang memang sedang mencari pemain muda untuk tim nasional kagum dengan performa Boas. Kala itu masih berusia 18 tahun, dirinya sudah mencetak 10 gol bagi tim PON Papua. Masih bermain untuk tim PON, Boas belum terikat kontrak secara profesional dengan klub manapun. Namun tanpa ragu Peter Witt membawa Boas ke Timnas Indonesia. Bukan kelompok umur, melainkan tim nasional senior yang akan berlaga di Piala Tiger 2004. Nama Boas Theophilus Erwin Solosa pun mencuat setelah membukukan 4 gol dan membawa Indonesia menembus partai final. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana perbedaan yang mencolok antara Boas dan Rafael. Boas yang belum bermain di level profesional sudah bisa mencetak gol ke gawang Vietnam dan Malaysia. Sedangkan Rafa yang sudah bermain untuk tim utama ADO Den Haag sama sekali belum mencetak gol untuk tim nasional senior. Dari segi gaya bermain, Boas Solosa dan Rafael Strike sama-sama mengandalkan kecepatan dan skill individu. Kedua pemain juga bertipikal versatile. Baik Boas maupun Rafael, keduanya bisa mengisi segala pos lini serang. Perbedaan yang cukup mencolok adalah penggunaan kaki. Seperti yang kita ketahui, kakak Boci merupakan pemain kidal. Mitosnya, pemain kidal memang memiliki potensi yang lebih besar dari pemain berkaki kanan. Jika konteksnya antara Boas dan Rafael, itu bisa dibenarkan. Sama-sama berposisi asli sebagai sayap, Boas memiliki produk akhir yang lebih baik daripada Rafael. Boas cepat, tajam dan cerdas. Dirinya bisa diandalkan dalam urusan mencetak gol atau menciptakan peluang. Kekuatan dan akurasi tendangan kaki kanan dan kaki kirinya sama baiknya. Dirinya hampir tak memiliki sudut mati untuk menceploskan bola ke gawang lawan. Selain memiliki naluri mencetak gol yang tinggi, Boas juga dianugerahi visi bermain yang luar biasa.
umpan dan pembacaan permainannya di atas rata-rata pemain Indonesia. Menjadi pemain paling berbahaya di lini depan membuat Boas selalu mendapat marking ketat dari bek-bek lawan. Namun dirinya memiliki football intelligence yang sangat baik. Boas selalu memiliki cara untuk meloloskan diri dari tekanan lawan. Kecerdasan yang dimiliki Boas didapat dari dunia pendidikan yang tak pernah ia tinggalkan. Kepedulian Boas kepada isi kepalanya dibuktikan dengan gelar S2 yang dimilikinya. Boas percaya bahwa pesepak bola akan terbantu perkembangannya apabila memiliki pendidikan yang baik. Kematangan berpikir dan kemampuan memusatkan konsentrasi didapatkan dari bangku kuliah. Kehebatan kakak Boci pun mendapat pengakuan dari pemain-pemain top lainnya. Bambang Pamungkas, rekan sekaligus rival di persepak bolaan Indonesia, jadi salah satu sosok yang memuji Boas. Mengutip wawancaranya dengan Sport 77, dirinya tidak menutup mata akan kontroversi dan tindakan indisipliner yang dibuat oleh Boas. Namun, soal sepak bola Boas adalah yang terbaik. Menurut BP, Boci adalah satu-satunya pemain lokal yang bisa bermain di segala pos lini serang dengan sama baiknya. Mau itu posisi striker tengah, sayap, atau second striker sekalipun. Boas selalu memberikan 100% kemampuannya jika bermain di tim nasional. Nasionalisme Boas sudah tak diragukan lagi setelah dirinya mengalami patah kaki sebanyak 2 kali saat membela timnas Indonesia. Pertama di final Piala Tiger 2004 dan kedua di laga uji coba melawan Hong Kong. Boas juga tetap mau membela timnas Indonesia meski sempat terjadi kisruh dualisme. Boas merasa tak ada alasan untuk menolak panggilan tim nasional. Jika jadwalnya tidak berbenturan dengan klub, dirinya akan terus mengabdi. Soal dedikasi, Rafael jelas belum kelihatan. Dedikasi Rafael mungkin bisa dinilai nanti ketika Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026 atau saat tidak lagi dilatih STY. Meski beberapa kali mengalami cedera parah, Boas tetap bisa bermain apik baik di level klub maupun tim nasional. Pasca pulih dari cedera patah pergelangan kaki di Piala Tiger, Boas bergabung dengan Persipura. Di klub tanah kelahirannya itu, Boas tampil menggila. Catatan golnya pun luar biasa. Total dirinya sudah mendulang 183 gol selama bermain untuk Persipura di Liga 1. Boas juga disebut sebagai Jenderal Bintang 4. Itu mengarah pada peran pentingnya mengantarkan Persipura juara Liga Indonesia sebanyak 4 kali. Dirinya juga pernah berstatus sebagai top skor Liga Indonesia dan pemain terbaik Indonesia sebanyak 3 kali. Salah satu musim terbaiknya adalah saat dirinya mencetak 38 gol dari 35 pertandingan di semua kompetisi musim 2008-2009. Saat itu, usianya baru 22 tahun. Di usia yang kurang lebih sama, Rafael belum bisa konsisten mencetak 2 digit gol seperti Boas. Dirinya bahkan kesulitan untuk menjadi pilihan utama di Den Haag dan akhirnya bergabung Brisbane Roar dengan dalih keluar dari zona nyaman. Lantas bagaimana performa Boas di level internasional? Boas mengantongi 50 caps dan berhasil mengemas 14 gol untuk timnas Indonesia. Beberapa golnya bahkan dicetak ke gawang tim-tim raksasa. Contohnya, saat Boas mencetak gol ke gawang Uruguay pada laga uji coba tahun 2010 dan gawang Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Asia 2015. Sementara Rafael belum mencetak 1 gol pun untuk timnas Indonesia. Rafael memang tidak dibebani tugas sebagai ujung tombak. Di bawah asuhan Sinteyong, Rafa lebih diharapkan untuk bergerak mobile dan melakukan high press. Tapi tolok ukur utama seorang striker itu tetap jumlah gol dan Boas unggul telak soal itu. Lalu jika ada pertanyaan mana yang lebih baik antara Boas dan Rafael, maka jawabannya adalah Boas Solosa. Tanpa berniat menyinggung fans-fans FOMO, jika Boas Solosa berada di era manajemen yang jauh lebih baik seperti sekarang, mungkin kita tak akan pernah mengenal Rafael Strike.